وبركاته. الحمد لله ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل الإسلام على سائر الأديان. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للإنس والجان وعلى آله وأصحابه أهل البصائر والعرفان والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الملوان. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah maghrib yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita masih saja diberikan olehnya kekuatan, taufik dan hidayah untuk bisa menyambut semua seruan kebajikan-Nya Allah sampaikan kepada kita lewat corong-corong muazzinnya. Maka oleh karenanya menyambut serun azan adalah bagian daripada di antara indikator ciri-ciri keimanan. Rasulullah dalam sabdanya menyampaikan kepada kita, kata Rasulullah, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Jikalau kalian melihat seseorang bolak-balik ke masjid, selalu dia ke masjid gitu, bolak-balik dalam artian beribadah, menyahut seruan azan, maka kata Rasul bersabdanya, "Fashhadu lahu bil iman." Maka saksikanlah sungguh dia termasuk di antara orang yang beriman. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang dimanapun kita mendengar seruan azan, kita hendaknya menyambut seruan itu. Salah seorang ulama mengatakan, memberikan pesan kepada para muridnya, "Qum ila salati mata sami'tan nida." Berangkatlah untuk menuju tempat solat ketika engkau mendengar azan. Mahma takuni dzuruf, bagaimanapun kondisi yang kita sedang alami. Maka oleh karenanya salah seorang sahabat Nabi, Abdullah ibnu Ummi Maktum, muazzin Nabi ini. Muazzin Nabi itu ada dua orang. Yang pertama Abdullah bin Maktum, itu azan beliau azan pertama. Jadi kalau subuh itu beliau azan pertama itu sebelum masuk waktu sholat. Nah, itu azannya Ibn Ummi Maktum. Kemudian Bilal azan, itulah azan waktu subuh. Maka hadirin berbahagia, suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Maktum ini meminta keringanan pada Rasulullah karena dia buta, tak bisa melihat dia. Meminta keringanan untuk sholat di rumah. Ini apa kata Rasulullah? Boleh Nabi ingatkan, "Hal sami'tan nida?" Apakah engkau mendengar suara azan wahai Abdullah? Kata Rasulullah, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Maka kata Nabi, "Fa'ajibhu." Maka jawablah, datangi panggilan itu. Maka oleh karenanya menghidupkan solat berjamaah 5 waktu di rumah-rumah Allah ini bagian dari menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa kita haturkan salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita ditulis oleh Allah dari
orang-orang yang senantiasa mencintainya, berselawat kepadanya. Dan mudah-mudahan selawat itu tak hanya di bibir saja. Banyak orang yang mencintai Nabi di bibir, tapi dalam ranah kehidupan yang nyata dia justru tidak pernah meniru, mengikuti apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Syama'il Muhammadiyah, tentang bab ciri-ciri atau profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi, kalau sirah nabawiyah adalah tentang perjalanan hidup Nabi dari beliau lahir sampai wafat. Isinya apa? Ya, perjalanan Nabi hidup. Lahir beliau, kemudian belum sebelum lahir meninggal ayahandanya Sidi Abdullah. Kemudian ketika lahir ke dunia berumur 2 tahun meninggal ibundanya. Terus begitu sampai beliau wafat. Itu namanya sirah nabawiyah. Nah, sedangkan tema Syama'il Muhammadiyah adalah hal-hal membicarakan tentang profil atau atribut yang lengket pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di beberapa pertemuan lalu kita setelah membahas bagaimana bentuk fisik Rasulullah, mulai dari penampilannya, gimana tingginya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana tangannya, kemarin itu sempat kita bahas. Dan pihak-pihak yang memberitakan sifat itu pun semuanya saling mengkonfirmasi, saling membenarkan gitu. Di antara sahabat Nabi yang memberitakan tentang sifat Nabi demikian adalah keluarganya, Ibunda Aisyah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara golongan sahabat-sahabatnya yang sering bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah dan sebagainya. Terus ada lagi orang yang pernah ketemu Nabi tapi tak kenal Rasulullah. Dia menceritakan sifat Nabi itu ketika dia sudah masuk Islam. Kemarin yang sempat kita bahas Ummu, lupa saya namanya, saya lupa namanya kemarin. Ya, Ummu Ma'bad, seorang perempuan Quraisy yang tinggal di kemah-kemah padang pasir mengembala unta. Ketika itu Nabi lagi safar, singgah di kemahnya meminta air minuman. Beliau mengatakan, ya wahai kaum, kata perempuan ini, saya tidak punya unta, saya tidak punya kambing. Kambing yang saya gembala ini pun tak punya air susu untuk diperah, kata beliau. Kemudian singkat cerita Nabi meminta izin kepada perempuan ini untuk memerah susu kambingnya, yang mana menurut perempuan ini kambing ini nggak ada asi, nggak ada susunya gitu. Tapi ketika Rasul minta izin dan diizinkan, dan Nabi memerah puting susu dari kambing itu dan keluar air susu sebanyak-banyaknya. Dan satu kaum itu, Nabi dan 4 orang sahabat tadi kenyang minum susu, dan juga perempuan tadi pun kenyang. Berita ini pun disampaikan oleh perempuan ini kepada suaminya, dan mereka masuk. Singkat cerita mereka kemudian hijrah ke Madinah dan masuk Islam, dan menceritakan ciri-ciri fisik tersebut. Dan memang saling mengkonfir, saling membenarkan. Hadirin berbahagia, kita lanjut ke bagian berikutnya tentang pembahasan daripada ciri-ciri daripada Rasulullah, profilnya, yaitu pada bagian wajah. Kalau kemarin di awal penulis buku ini, Syekh Abdul Wasir ini memulai daripada bentuk umum, tangannya, fisiknya, matanya bagaimana, rambutnya kemarin disampaikan itu kalau belum panjang rambutnya, panjangnya sampai kepada daun telinga bagian bawah. Itu kalau Nabi lagi berambut panjang. Kalau tidak, Nabi pendek gitu. Nah sekarang sampai nulis ini, Syekh Abdullah Al-Husaini ini melanjutkan pembahasan lebih detail lagi
Yaitu pertama, yang kedua adalah masalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tala'lu wajhil muniri wa isyraqu muhayyahu. Cerahnya wajah Nabi, bercahayanya wajah Nabi dan terang benderang. Jadi di sini bagian ini membahas tentang bagaimana sih terangnya wajah Nabi itu, bagaimana sih bercahayanya wajah Nabi itu gitu. Di sini beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Nabi itu adalah orang yang paling indah wajahnya. Wa anwarahum muhayya, dan paling bercahaya wajahnya. Ijtama'at kalimatus sahabati alladzina wasafu Rasulullah. Semua sahabat Nabi yang jumpa Rasulullah, baik yang sering ketemu, baik khadimnya sendiri, pelayannya yaitu Anas bin Malik, baik istrinya, sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semuanya menggambarkan sepakat bahwa Nabi itu punya ketampanan wajah. Konon beberapa riwayat saya baca, ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang Nabi Yusuf. Kita sering kalau ganteng itu, tampan itu kita sering simbolkan dengan gantengnya Nabi Yusuf. Namun beberapa ulama ada mengatakan ketampanan wajah Nabi itu dua kali lipat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Lanjut kata beliau, kana ar-rasul munira al-wajhi, wajah Nabi bercahaya, musyriqal muhayya, cerah wajah Nabi sallallahu, yatala'u bin nuril bahir, seolah-olah cahaya itu terpancar dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminas sahabati, kata beliau, di antara sahabat Nabi, man darabal mathal, yang mensifati wajah Rasulullah dengan bercahaya itu adalah banyak. Ada di antara sahabat Nabi ingin menganalogikan, membandingkan bagaimana sih cahaya yang memancar dari wajah Nabi itu. Di antaranya ada yang membandingkan dengan libahai nuri sabisyams. Ada yang mengkiaskan, membandingkan pancaran cahaya yang ada pada wajah Rasulullah laksana cahaya matahari. Subhanallah. Tapi udah begitu ada aja tuh. Sudah begitu wajah Rasulullah ada aja yang ingkar dengan ya memang hatinya sudah tertutup. Ada sahabat Nabi yang mewiridkan gitu, menengok wajah Nabi gitu, saking indahnya. Ini ada orang Quraisy tak beriman dengan Rasulullah. Ini ternyata mak semua orang hidup di zaman Nabi itu nengok Nabi, tapi tak semuanya beriman. Abu Jahal nengok Rasulullah, Abu Lahab pamannya nengok wajah Rasulullah, tapi tak beriman, karena kekufurannya, pengingkarannya dengan Rasulullah menghijab matanya daripada keindahan. Sama kayak orang, kita kalau sudah benci sama seorang, susah kita melihat kebaikan yang ada pada dirinya. Kita kalau sudah nggak seret nengok si fulan, bagaimanapun kebaikan yang ada pada dirinya susah kita terima. Itu normal. Kata Imam Syafi'i, ainus sukhti ainur ridha an kulli aibin kalilah. Kata beliau, pandangan ridha membuat kita menafikan semua aib. Kita kalau sudah enak nengok orang, betapapun buruk dia, kita akan bilang baik juga. Begitulah. Beliau ainur ridha an kulli aibin kalilah. Pandangan ridha kepada satu objek
itu membuat kita menafikan keburukan pada objek itu. Apapun aibnya kita akan tepis itu. Wa ainus sukhti tubdi masawiyah. Pandangan yang buruk, pandangan sinis, pandangan kebencian akan menampilkan semua hal-hal yang negatif. Maka oleh karenanya mari kita biasakan untuk berpikiran positif. Pandangan negatif itu muncul dari pikiran yang negatif gitu. Kita kalau sudah, kenapa kita memandang orang negatif? Karena dalam pikiran kita dia negatif. Maka mari kita tepis hal-hal itu. Kenapa? Karena pandang asumsi negatif, pikiran negatif akan memunculkan pandangan yang negatif, sehingga tak satu pun di dunia ini yang bisa kita anggap positif. Maka hadirin berbahagia, betapa banyak orang yang melihat Nabi, pamannya tiap hari nengok dia, tapi tak beriman, terhijab. Bukan cinta yang muncul dalam jiwanya, namun kebencian yang malah bercokol di sanubarinya. Wal'iyadzubillah. Hadirin berbahagia, lanjut beliau, wa minhum man syabbaha dzalika bil qamar. Tadi kata beliau, ada di antara sahabat Nabi yang membandingkan pancaran cahaya yang ada pada wajah Nabi dengan matahari. Nah sekarang ada juga di antara sahabat Nabi yang membandingkan antara cahaya yang ada pada wajah Nabi dengan cahaya rembulan. Jadi ada sahabat Nabi yang membandingkan wajah Nabi dengan matahari, ada yang membandingkan wajah Nabi dengan bulan. Kemudian wa minhum man syabbaha lam'ata isyraqati wajhi syarif bilam'atil qamar. Kalau tadi fisiknya wajah Nabi dengan bulan, kalau ini enggak. Ada sahabat Nabi membandingkan pantulan cahaya yang ada pada wajah Nabi itu seperti pantulan cahaya bulan gitu. Detail berarti. Kalau bisa, kita nggak akan bisa memberikan ciri fisik orang kecuali kita sudah lama berteman dengan dia. Misalnya saya punya kawan namanya Fulan. Ada orang lain, gimana ciri-ciri fisik Fulan? Oh, orangnya tinggi semampai, hidungnya begini, rambutnya begini gitu. Kita bisa mensifati orang begitu, itu karena sudah kita menjadi kawan dekat dan lama berjumpa dengannya. Maka mustahil sahabat Nabi itu berbohong, karena beliau rata-rata sahabat Nabi itu dekat dengan Rasulullah. Maka diceritakan semua sahabat Nabi, kata ulama itu, kalau kita interogasi, kalau kita interview masing-masing sahabat Nabi itu, mereka mengatakan bahwa mereka lah yang paling Nabi cintai. Tanya Abu Bakar, dia merasa dia yang paling dekat dengan Rasulullah. Tanya sama Umar bin Khattab, dia pun merasa dia juga orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Begitu semuanya kalau kita tanya sahabat Rasulullah. Tak satu pun di antara sahabat Nabi kecuali mereka semua merasa orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin berbahagia, di sini sang Syekh Abdullah ini membawakan beberapa hadis yang menceritakan tentang sifat Rasulullah SAW. Kata beliau, wa ilaikal ahadits as-sati'ata wal adillata al-qati'ah. Di bawah ini kami sampaikan beberapa hadis Nabi yang menceritakan tentang berserinya cahaya wajah Rasulullah itu. Di antaranya daripada Imam At-Tirmidzi, rawat Tirmidzi an Abi Hurairah. Dari Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Hurairah, qala, berarti beliau nih sahabat Nabi bernama Abu Hurairah, belum menyampaikan nih, menceritakan, qala ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku mendapati sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Gimana caranya itu? Kata beliau, saya tidak pernah menemukan sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah. Gitu. Lewat semua tuh. Istrinya lewat. Gitu. Siapun emaknya lewat. Gitu. Nabi beliau. Hal yang paling indah beliau lihat sepanjang hidup beliau adalah Rasulullah SAW. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, kata beliau. Seolah-olah matahari itu apa ya? Tajri itu kata bahasa kita planet beredar ya. Seolah-olah matahari itu mengitari wajah Rasulullah SAW. Kalau matahari mengitari bumi, mengitari matahari. Kalau kita dalam ilmu alam IPA ya, kita belajar bahwa matahari itu dikelilingi beberapa bintang dan planet, di antaranya bumi mengelilingi matahari. Ini enggak, kata beliau. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Seolah matahari itu mengitari wajah Rasulullah SAW. Berarti ada. Ini golongan sahabat Nabi yang membandingkan wajah Nabi dengan matahari. Terus kata beliau, kata Syekh Abdullah ini, qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala, wa kanu yaqulun, sahabat Nabi dulu kata beliau, yaqulun, mengatakan, huwa kama wasafahu sahibu Abu Bakar. Para orang-orang soleh, para salaf itu, sahabat Nabi tabi'in itu mengatakan bahwa sifat atau ciri gambaran Rasulullah itu sebagaimana yang diutarakan oleh sahabat terdekatnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar dalam syairnya? Aminun Mustafa lil khair yad'u ka dhaw'il badri zayalahu dhalamu. Aminun, seorang yang terpercaya, kata beliau. Mustafa lil khairi, dipilih Allah untuk kebaikan. Yad'u, berdakwah, mengajak kepada Islam. Kadau'il badri, laksana cahayanya, laksana rembulan di bulan purnama. Zayalahu dhalamu, di mana kegelapan tak bisa menutupinya. Subhanallah. Ini Abu Bakar ketika mensifati Rasulullah SAW. Lanjut, kata beliau ini dari sahabat Nabi juga. Wa an Abi Ubaidah ibni Muhammad ibni Ammar ibni Yasir. Berarti apa nih? Dari cucunya Ammar bin Yasir. Ammar ini dia ada, kata Rasulullah apa? Tiga keluarga yang awalun masuk Islam. Yasir ayahnya, Sumayyah ibunya, dan Ammar anaknya. Tiga keluarga ini termasuk keluarga yang awal-awal masuk Islam di kota Mekah. Dan mereka mendapatkan ujian yang sangat dahsyat. Bahkan ibunda dan ayahnya dibunuh oleh Abu Jahal. Dan si Ammar ini terpaksa berpura-pura berdusta di hadapan Abu Jahal agar tidak dibunuh. Beliau punya anak namanya Muhammad, punya anak lagi namanya Abu Ubaidah, cucu daripada Ammar bin Yasir. Kemudian berkata, qala, jadi Abu Ubaidah ini, cucu Ammar ini berjumpa dengan seorang sahabat Nabi yang wanita, namanya Ar-Rubai'i bintu Muawwidh. Sahabat Nabi di kalangan wanita nih, Rubai'u bintu Muawwidh. Apa kata Abu Ubaidah ni? Sifilana Rasulullah, wahai Sayyidah, tolong gambarkan kepada kami bagaimana karakter atau ciri-ciri Rasulullah itu.
Faqalat, berkata sahabiat ini, Rubai ini, ya bunai, wahai anakku, kata beliau, lau ra'aitahu, andaikan engkau melihat Rasulullah itu, la ra'aita syamsa tali'atan, engkau pasti melihat matahari sedang terbit. Bagaimana tuh? Kalau engkau melihat wajah Rasulullah, engkau seolah-olah melihat matahari sedang terbit. Subhanallah. Ini pengakuan daripada sahabat Nabi yang wanita, Rubai'u binti Muawwidh. Ini disampaikan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi dalam hadisnya. Kemudian Syekh Abdullah ini juga menyampaikan lagi hadis berikutnya. Min hadisi Hannad bin Abi Halah, dari sahabat Nabi Hannad bin Abi Halah. Ya. Qala, oh jadi ini gini. Jadi ini daripada Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, cucu Nabi nih. Cucu Nabi bertanya kepada siapa? Kepada pamannya, adik daripada ibu daripada Al-Hasan ini. Sa'altu khali, aku bertanya kepada pamanku Hannad bin Abi Halah, wa kana wasafan. Sahabat Nabi bernama Hannad bin Abi Halah ini punya profesi apa? Wasafan, apa namanya, deskriptor lagi, orang yang mendeskripsikan wajah orang gitu. Kita kalau mengalami orang hilang gitu, orang hilang, bagaimana cara kita untuk apa namanya, menyebarkan fotonya dengan foto. Kalau orang dulu foto nggak ada dulu. Bagaimana caranya? Itulah orang yang punya profesi namanya wasaf, orang yang menggambarkan ciri-ciri fisik orang dengan cara kata-kata. Kemudian Sayyidina Hasan ini bertanya tentang bagaimana jenggot Rasulullah. Wahai paman, tolong sampaikan kepada kami, kata beliau, bagaimana ciri-ciri jenggot Nabi itu. Ya, an hilyatin Nabi, bukan jenggot ya, tentang keindahan Nabi, bukan jenggot, disalah nih. Bukan jenggot tapi keindahan yang ada pada wajah Nabi. Ya. Apa kata beliau? Wa ana ashtahi an yasifa li min syai'an ata'allaqu bih. Wahai paman, aku ingin menikmati setiap kata yang dengan kata itu engkau gambarkan Rasulullah itu, kata beliau. Kan Sayyidina Hasan ini kan ajang berbahagia, berjumpa Nabi kan gak lama. Nabi meninggal itu Sayyidina Hasan itu berumur masih anak-anak, ya, masih anak-anak. Berapalah sanggup dia mengingat wajah Nabi itu? Mungkin ada orang yang ditinggal ayahnya ketika berumur 5 tahun, 6 tahun gitu. Nanti ketika dia besar, masih bisa nggak dia mengingat wajahnya? Susah, sulit. Jadi kalau ada foto, dulu mana ada foto. Nah, maka datang kepada pamannya, ya, paman gimana? Saya agak-agak lupa ingat saya, katanya, tentang ciri-ciri fisik wajah Nabi. Maka saya ingin sangat menikmati gitu. Kalau kata-kata dengan kata itu paman mensifati Rasulullah SAW. Faqala, berkata dia Hannad ini berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Rasulullah itu fakhman mufakhama. Orangnya apa ya? Fakhman itu besar ya, tapi besar bukan besar badan ya, bukan. Apa ya? Orangnya agung, penuh karisma. Kalau kemarin kita lihat beberapa sahabat Nabi mengatakan Nabi itu kalau diamnya membuat orang segan gitu. Bicaranya
membawa orang jadi cinta sama Allah. Samtuhu waqarun. Samtuhu apa? Samtuhu yahabun nas. Diamnya Nabi itu membuat orang segan, dan bicaranya Nabi membuat orang jadi jatuh cinta kepadanya. Itu Rasulullah. Maka apa kata beliau? Fakhman fakhama. Nabi itu orangnya agung dan mulia. Macam dengan mana mulianya tadi? Kalau diam dia orang tertegun, segan. Kalau bicara dia orang pun mencintainya. Begitulah sosok Rasulullah SAW. Lanjut kata beliau, kata pamannya Hasan ini, Hannad, ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badri. Wajahnya memantulkan cahaya laksana rembulan di bulan purnama. Itu daripada sahabat Nabi, yaitu paman daripada Al-Hasan, Hannad bin Abi Hala. Lanjut daripada sahabat Nabi juga yang menyampaikan tentang ciri-ciri fisik wajah Rasulullah, daripada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah. Beliau menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan. Ya. Aku pernah melihat Rasulullah di sebuah di malam-malam purnama begitu. Aku melihat Nabi ini, ya. Aku pernah nampak Nabi di malam-malam bulan purnama. Kapan tuh? Malam 13, malam 14, dan puncaknya malam 15 setiap bulan Qamariyah. Kalau kita itu sunnahnya puasa hari putih, ayam ubit ya, 3 hari tuh. Puasa sunnah 3 hari setiap bulan Qamariyah, yaitu 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariyah. Namanya puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih, sunnah. Ya, atau puasa di hari-hari purnama atau tengah bulan. Nah, belum ceritakan, aku ketika malam-malam bulan purnama itu pernah melihat Nabi, kata beliau. Wa alaihi hullatun hamra. Nabi itu punya pakaian merah. Berarti Nabi juga kadang-kadang punya warna pakaian merah. Nah, itu. Ceritakan. Mungkin dan kita ada yang suka warna merah, ada yang nggak suka. Nggak usah warna merah lah, agak norak, mencolok begitu. Ternyata Nabi juga pernah menggunakan baju yang berwarna merah. Maka beliau, wa alaihi hullatun hamra. Nabi itu sedang mengenakan pakaian berwarna merah, kata beliau. Faja'altu anzuru ilaih. Kemudian aku melihat kepada Rasulullah SAW. Aku tengok Nabi, kata beliau, wa ilal qamar, dan aku tengok bulan. Jadi lagi jalan begini, tengok wajah Nabi, tengok bulan, dibandingkannya itu. Faja'atu anzuru ilaihi ila Rasulillah. Aku tengok Nabi, wa ila qamar, dan aku pun tengok bulan. Kata sahabat Nabi ini, falahu wa indi ahsana minal qamar. Bagiku, menurutku, Rasulullah itu benar-benar lebih indah daripada bulan purnama itu. Subhanallah. Nah, ini diantara sahabat Nabi yang sifatnya lebih dengan bulan di bulan purnama. Kemudian hadis berbahagia lebih lanjut. Nah, ini masih ada hadis yang menceritakan tentang wajah Rasulullah. Biar apa nih? Biar kita mencintai Rasulullah. Begitu para sahabat menceritakan wajah Nabi itu. Ada yang membandingkannya seperti matahari, ada yang mengutarakan seperti rembulan. Bahkan ada yang mengatakannya wajah Nabi lebih indah daripada bulan. Subhanallah. Dari seorang tabi'in namanya Abi Ishaq As-Subai'i, annahu qala sa'altu rajulal Barra' ibn Azib. Tabi'in ini, sa'al rajulun al-Barra' ibn Azib.
seorang lelaki pernah bertanya kepada sahabat Nabi yang bernama Bara' bin Azib. Jadi sahabat Nabi yang bernama Bara' bin Azib, kemudian ada orang nanya sama dia, wahai Bara', akana wajhu Rasulullah SAW mithla saif. Wahai Bara', apakah wajah Nabi itu seperti pedang? Ya. Sama enggak wajah Nabi dengan pedang? Faqala la. Tidak sama seperti pedang. Bal mithlal qamar. Justru seperti rembulan. Ini ada dalam Imam Al-Bukhari. Lanjut, disambung lagi dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang Muslim mengatakan, la, kata Bara' ini, tidak, wajah Nabi itu bukan seperti pedang. Bal mithlul syamsi wal qamar, justru seperti matahari atau rembulan. Ya. Wa kana mustadiran, tambah lagi. Tadi seperti rembulan atau matahari, kemudian apa kata beliau? Wa kana mustadiran, wajah Nabi itu bundar, tidak lonjong ya. Karena mustadiran itu bundar, bulat. Kita punya wajah tuh ada bulat, ada lonjong, ada yang macam lah kan bentuk wajah itu. Nah, maka bentuk wajah Nabi itu bundar dia. Lanjut, dalam Sahih Bukhari, sahabat Nabi menceritakan Ka'ab bin Malik. Ya. Bismillah. Sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik menceritakan dalam Sahih Bukhari, kana Rasulullah SAW, Nabi itu idza surra istanara wajhuhu. Nabi itu kalau lagi riang, kalau lagi gembira Nabi, istanara wajhuhu, wajahnya pun bercahaya. Ka'annahu qit'atu qamarin, seolah-olah wajah Nabi itu sepotong rembulan. Kita melihat orang kalau ketawa itu mungkin memerah wajahnya kan. Ada orang yang wajahnya itu cepat merespon gitu. Kalau lagi ketawa dia itu memerah wajahnya. Ada orang sudah ngakak pun ketawa dia wajahnya pun biasa aja. Nah, kalau Nabi itu enggak, Nabi itu tipikal wajah yang menggambarkan suasana perasaan Nabi. Kata beliau, idza surra, Nabi itu kalau dia lagi senang, gembira, maka wajah Nabi itu bercahaya. Ka'annahu qit'atu qamarin, seolah laksana sepotong rembulan. Nah, ini pengakuan daripada sahabat Nabi bernama Jabir bin Ka'ab Malik ya. Lanjut, hadis berbahagia. Ini sahabat Nabi. Sahabiat ini namanya majhulah, yang enggak dikenal ya. Apa kata beliau? Qalat, ini dalam apa nih? Dalam Imam Baihaqi menceritakan. Apa katanya? Qalat, berkata perempuan ini, hajajtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marrat. Aku pernah berhaji bersama Rasulullah beberapa kali, kata beliau. Perempuan ini, fara'aituhu ala ba'irin. Pernah seketika, kata perempuan ini, aku melihat Nabi itu lagi menunggangi unta, yatufu bil Ka'bah, sambil tawaf dengan Ka'bah. Nah, berarti ini juga di antara kebolehan ini, kebolehan tawaf dengan berkendara. Nah, mungkin tak sakit mungkin kan.
sebagainya, itu boleh tawaf dengan cara berkendara. Ya. Yatuhul Ka'bah, Nabi tawaf itu dengan menggunakan unta. Kemudian kata perempuan ini, biyadihi mihjanun alaihi burdani ahmaran. Di tangannya itu ada 2 selendang yang berwarna merah. Seperti gini ya. Nah, itu selendang begitu gini. Itu. Kemudian yakadu yamassuhu syi'ruhu mankibah. Yakadu yamassu syi'ruhu mankibah. Rambut Nabi itu, kata beliau, ini beliau bilang nih, perempuan ini bilang, rambut Nabi itu saking panjangnya seolah-olah hampir saja rambut Nabi itu menyentuh bahunya. Berarti apa tuh? Berarti panjang, begitu ukuran panjang maksimal daripada rambut Rasulullah. Ada yang sepanjang daun telinga kita, ada yang sampai hampir ya. Ya begini, kalau hampir bahu berarti setentang daripada daun telinga kita. Itu apa namanya? Rambut Rasulullah. Idza marra bil hajari istalamahu bil mihjani. Kalau Nabi itu tawaf sambil melewati Hajar Aswad, maka Nabi apa ya? Mengusapnya. Mengusapnya. Thumma yarfa'ahu ila fihi fa yuqabbilah. Kemudian Nabi angkat selendang tadi, Nabi cium Hajar Aswad itu. Qala Abu Ishaq faqultu laha. Tabi'in ini, Abu Ishaq ini mengatakan kepada sahabat ini, wahai ibunda, kata beliau, tolong ceritakan kepada aku bagaimana ciri-ciri wajah Nabi itu, kata beliau. Faqalat kal qamari lailatal badri, seperti bulan di malam bulan purnama. Lam ara qablahu wala ba'dahu mitlah. Aku tidak pernah melihat orang seindah beliau dulu ataupun akan datang. Artinya apa? Tidak akan ada lagi orang yang seindah, seganteng, setampan wajah Rasulullah dulu ataupun akan datang, kata beliau. Berarti seganteng-ganteng orang zaman ini belum bisa menandingi tampannya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, demikian tentang bab pembahasan tentang wajah Rasulullah. Nanti beberapa kali lagi kita bahas berikutnya tentang keringat Nabi. Keringat Nabi dan aromanya. Subhanallah. Itu lebih detail beliau menceritakan dalam buku ini. Kalau kemarin umum fisik Nabi, sekarang tentang wajah Nabi, besok kita bahas tentang keringat dan bau daripada keringat Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.